dengan Reggie Sesam. Double kill terjadi untuk K-Pop. Dipaksakan keadaannya. Seri Toro telah dikeluarkan. Luka Nokoisan Gatan, bahkan Luka harus ditumbangin. Satu hit lagi dan Rasi masih survive seperti Pak Bulung. Rasi sudah survive. Satu hit terakhir dan Rasi berhasil selamat. Tapi ini dia war yang gak berhenti-hentinya. Ini dia pola permainan dari drum yang udah dibawa oleh Game. Sejauh ini berhasil mereka membawanya. Dan ini aku ngeliatnya jadi adu otot sih. Karena baik dari Kickform atau bahkan Altrigo, kalau melepaskan early game-nya, mereka akan sangat-sangat rugi. Secara damage, mereka sama-sama cukup. Secara engage, secara utility, mereka juga sama-sama kuat. Apalagi Kickform jauh lebih diunggulkan karena mereka mendapatkan early advantage dari Aboy dan juga Lucky yang mendapat kan match up di arah Class Dream. Iya, kotor. Sama sosok dari orang Luka karena dia tahu Pai ini akan jadi pro laner. Apalagi biasanya War X untuk para Mana awalnya, guys? user, Sebelum siapa, guys? itemnya itu udah sangat menguntungkan sekali Pak Bulung. Sementara sekarang mereka udah melakukan macam apa lagi, tapi epic spinnya sih. Oke, bakal sama sekarang Luka berhasil terbakar tapi di depan sana perpasukan dari Altrigo. Mereka berhasil mengorbankan sosok Turtle dan juga Udil. Mereka coba kasih waktu untuk Nino. El Nino Sempre bisa kembali dengan adanya gold yang mereka miliki. Tapi dengan adanya dua Turtle ini makin melambung jauh. Early game pressure dan kalau bisa kita bilang lane early dari sosok Maksianya itu benar-benar berjalan dengan lancar sekali. Wow, Alter Ego 73%, 27% untuk Jiki. Wah, makin menurun tentunya, tapi Kickfarm malah lebih galak di game yang kedua karena dari segi poin aja hampir perbedaannya 2 kali lipat. Kan 5.020 ini dari Kickfarm. Sekarang Aboy tinggal memanfaatkan positioning karena positioning akan menjadi kunci agar Alter Ego bisa terbait. Apalagi Pai-nya menggunakan Yuzo nih, dia masih bakal jamin ke belakang. Sehingga kalau Aboy-nya makin belakang, makin sulit untuk ditangkap. Oke, Timpan akan coba terjadi tapi di depan sana langsung ada seorang Apoy memberikan Mystic Gas. Informasi sudah diberikan. Mereka mencoba untuk melakukan dive in. Tapi di dalam trap, tapi Cadera sangat tepat untuk bisa memberikan pressure. Di depan sana dan Kandi Heavy Pertinya gagal. Sampai menuju ke arah belakang kan nampaknya tidak ada bendaman hantaman pada tumpul. Iya, coba lihat barusan. Nail harus menggunakan retribution-nya untuk bisa menutup Abraham, bro. Iya. Saking sulitnya berhadapan 1v1 dengan Rasi. Gameplay Fight Grab. Pada versi 12, Palir di-mix banyak 4 kali dan hanya 1 kali kemenangan. Dan satu-satunya kemenangan berhasil didapatkan oleh Rasi pula. Dan gak cuma Rasi, bahkan Clay pernah membawakan di mid lane dengan membawakan season hunter, tapi belum maksimal. Hanya Rasi yang bisa memaksimalkan Valir. Namun di game kali ini seperti Cadek. Semuanya akan dilahap oleh api. Tak ada yang nahan sih. Seliboy sekalipun. Dan yang lebih bahaya kan Butuh jahitan biar aku bantu. kalau Caderanya itu bermain flank dan cukup keras. apalagi kalau kita berbicara Caderanya bermain dengan flank game dari tadi ya, Luke bisa follow up karena dari Jinx bisa jamin langsung dengan cepat. Namun kalau kita melihat dari tadi Aboy Baloiski benar-benar menjadi garda terdepan dari Kickfarm agar tidak ada yang bisa mendekati Nail untuk mengadu division. Oke, lihat adu retribution belum terjadi. Baleski bakal coba dikanyang. Flicker pun telah digunakan. Para pasukan dari Kickfarm, mereka benar-benar melakukan zoning out. Tapi ada Pai, hantaman benda tumpul menuju ke arah backline. Apoy menjadi pilihan utama. Flicker telah dikeluarkan kan. Pai gagal memakan Apoy. Zoning out terjadi di dua sisi. Lihat Luka masih mau lebih. Luka terperangkap. Ternyata Luka terperangkap. Di sisi sebaliknya Pai juga akan dimakan oleh seorang Cadera. Pertukaran 1 untuk 1. Raw teknik. Iya, masing-masing Exterminator hilang, tapi ada satu lot yang berhasil langsung bergerak Oh, mulai Sally dari Boy, sekarang. Sally Boy, body block yang bagus. Karena kalau body block yang nggak berhasil tadi, Rasi sudah dipastikan akan lenyap dari line up. Ya, untuk 5 kalinya bukan waktu yang tepat karena mau bagaimanapun ketika ada Lord berjalan
jalan dan ada 2 hero terpick off lagi, artinya defense-nya hanya akan dilakukan berempat. Dan dengan item yang udah jadi banyak banget glowing one di tangan Aboy, ditambah untuk sekarang look-nya full item attack. Jadi pasti bakal benar-benar mengerikan skimitar yang akan diputar oleh Luke. Ini benar-benar DJ Khalid on the floor dengan kolok ini pasti sangat sakit banget, tapi Rasi mau tidak mau dia cuma bisa memberikan dengan seri core defense di depan sana, dan bahkan Aboy mencoba melakukan bersih-bersih. Belum ada yang bisa masuk ke dalam. DPS maksimal cuma dari Nino untuk menyelesaikan Lord, bahkan mereka butuh Nino. Mungkin Akai cukup sulit untuk bisa bertahan di high ground. Cuma satu-satunya yang dimiliki dari Alter Ego adalah the power of objective. Tapi Nino di sana Purify Gaming telah terjadi. Informasi yang sangat mahal nampaknya sudah didapatkan. Alter Ego harus menunggu sampai selanjutnya. Oh bukan, Purify dia pukul, tapi dia pas banget momennya untuk Tough boots pas banget. Itu yang bikin tough boots. Iya. Dan sekarang Cadiranya maksain untuk mendapatkan mid lane juga, karena Gigfa bener-bener leading jauh banget, hampir 10.000. Kalau mereka bisa menjebol bagaimana kehadiran dari mid lane base turret, udah pasti ini bisa menyentuh ke angka 10.000 Pak Bulung. Oke, tapi Pai sedikit melihat posisinya. Coba dihajar oleh seorang Malwowski, tapi bakar-membakar menjadi satu yang diberikan oleh seorang Rasi. Rasi belum bisa memanggang pasukan dari Gigfa untuk saat ini. Iya, Vengeance Flame-nya emang benar-benar juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena itu pun bisa menyelamatkan pergerakan dari Rasi. Iya. Kita tahu Vengeance Flame-nya itu udah 1 Purify gratis. Cuman untuk sekarang diam-diam, tapi Balowski 418 ini adalah KDA yang sangat baik loh. Sisi yang dia ciptakan, damage yang dia ciptakan, dan tadi targetingnya menghalau Cloud loh di area dan objektif. Iya, karena mau bagaimanapun Balowski bukan menjadi sosok garda terdepan. Di depan sana masih ada Luke lagi. Iya. Dengan adanya Sandguard yang membuat dia regennya makin lebih kuat juga. Namun harus diingat juga bahwa Luke memiliki damage, memiliki durability. Jadi cukup balance nih. Ini depan dari Gigfa itu sendiri, dan immortality membuat Balowski makin lebih kuat. Untuk sekarang 35 detik sebelum kehadiran dari Lord yang kedua, melihat juga flicker dari Luke ready, harusnya si Gigfa bakal lebih memilih team fight ketimbang objektif, atau jangan-jangan objektifnya diamankan baru mereka tabrak bareng sama Lord untuk menuju ke arah pistaretnya dari Alter Ego Esports. Waduh, kalau bisa kita bilang ini Luke ke belakang sekali sih, kelar banget ya. Lihat, retribution telah dikeluarkan, coba didapatkan sosok seorang Nino, tapi di cancel oleh seorang Celebrity dengan Nino masih bertahan di sana. Kemudian sudah tidak, tapi lihat Pai, hantaman benda tubuh, lakukan coding out, tapi Cadera bagus karena base-nya, ini pecah. Pai, membawa game ini ketika dan media terluka. Menutup game kedua dengan media berhasil membawakan pressure di early game yang mereka miliki, dan akhirnya Gigfa menolak untuk 2-0. Cadera ya sama Luke. Ini dua sosok yang memiliki peran penting, job desk-nya beda masing-masing. Mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Betul. Tapi komunikasi di dalam satu timnya, Prof, ini luar biasa sekali. Lu di game yang kedua, apapun yang dia punya, dia keluarin di sini. Iya. Benar-benar dia keluar di sini. Ability, skill, momentum, timing, apapun itu dia Yang keluarin paling semuanya. menarik adalah timingnya sih. Karena apa? Karena dia didorong sama heavy spin-nya Jelly Boy. Jadi secara nggak langsung pasifnya nyala terus Pak Bulung. Dia putarlah dengan menggunakan Desert Tornado, dan bahkan ditambah dengan Raging Storm yang on point menuju ke arah Nino, karena Nino udah nggak punya Battle Mirror Image. Retribution dari Nile memaksakan skill escape dari Nino jadi 0, dan membuat teman-teman dari Gigfa memaksa game ini ke game yang ketiga dengan Alter Ego yang sekarang harus ketar-ketir. Betul sekali, kita tahu ya, Desert Tornado di dalam tubuh dari Khalid dipasangin dengan heptasis dan deretan dari item-item aneh. Malefic Roar. Itu animasinya cepat. Iya. Basisnya dari Desert Tornado itu banyak. Dan jangan lupa Pak Bulung, jangan lupa satu hal, Apa itu? di mana Khalid pernah di-buff. Dari Desert Tornado-nya ada efeknya vakum. Iya. Jadi 3 hero sekaligus akan terkena mini CP. Itu dia, dari Pak. Luke itu sendiri, dan agresivitas Luke tidak main-main. Early game agresif dari Gigfa benar-benar terpancar di game yang kedua. Oh iya, sampai gue belum nulis nih di grup nih. Apa itu? TOTG. Nah kan, Kalau gue enggak, gue nih player of the game. player of the game, gue nggak ada follow ini. Oh, Kalau nggak ada follow ini, early game presence. wow. Itu kalau kalian lihat early game, karena semua yang berhasil didapatkan oleh Gigfa ini invasi dari early game-nya Balowski. Ya. Dia berhasil maksa Rasi flicker, habis Rasi flicker dia maksa untuk team fight lagi. Malah Baloi berikutnya belakangan. Balaui belakangan, dan kalau nggak ada Baloi dapat
dapetin 2 poin kill di sana, Luka nggak bakal owning seperti ini. Ya, tapi balik lagi, Luke dan juga Aboy memiliki perannya masing-masing. Iya, betul. Excellent. Betul. Tiba-tiba aku nggak tahu sih, aku nggak tahu apa yang bakal dikonsepin sama Alter Ego dan juga Big Farm dari early game. Karena dua-duanya sama-sama adu otot di arah X-Villain loh. Dan itu nggak cuma 1 menit tok, Pak Mulung. Bener mau diadu terus-terusan. Nggak lepas jadinya. Luke menjadi player of the game kali ini dengan goloknya yang berhasil melepas para pasukan dari Alter Ego. Itu look itu kayaknya Khalid, Pak. Oh, Nah, lu namanya gitu kan, kayaknya Khalid. Udah bukan geluk ya. tapi luka yang ditimbulkan Luka ini sakit. Luka, baik deretan itemnya Raptor lah. Belum lagi Gini. Kalau misalkan ada si Halbert, mungkin teman-teman bakal lebih bertanya-tanya ya kan. Damage yang dihasilkan akan lebih tinggi atau lebih sedikit. Iya. Sebenarnya efek panik akan muncul. Muncul. Kalau seandainya darah musuh dari lawannya pengguna si Halbert itu lebih tinggi. Iya. Kita mungkin nanti akan melihat nih match up itemnya sama Yuzo. Iya. Biasanya Yuzo kita tahu bikinnya Oracle nambah darahnya banyak. Betul. Bikin War X aja dibandingkan dengan Heptasis jauh. Iya. 550 sama 250 ada 300 gapnya. Beda 1 darah aja si Albertnya aktif Pak. Apalagi beda 300. Udah pasti lebih jauh diuntungkan untuk lo. Sehingga damage dari Distant Tornado-nya makanya sakit banget. Mau itu front to back, mau itu tiba-tiba back and forth, mulai dari belakang sampai ke depan, semuanya akan terselesaikan dengan skimitar yang mengerikan dari Khalid. Iya, belum lagi dari pasif kalau dia menggunakan dari skusirnya ya. Skuser pasirnya itu. Betul. Capek itu Mas, sekali ditabrakin kalau dia lompat dengan Distant Tornado-nya udahlah. Ya, apalagi kalau kita melihat satu buah quicksand guard yang benar-benar on point, bahkan beberapa kali sampai dia flicker ketika dalam keadaan regen loh. Ini salah satunya mungkin kalau kita berkaca dari early game, kerusuhan yang terjadi memang tidak bisa dilepaskan. Pai juga beberapa kali sempat mencoba untuk melakukan trade kill, dapetin 2 poin, namun memang tidak cukup karena backup dari King Fox terlalu banyak dan terlalu cepat. Udil sampai berkali-kali sempat menggunakan flickernya hanya untuk mendapatkan trade point, walaupun sempat ada buying time, tapi ini play dari Udil yang begitu mahal menurut Ranger Mas. Dan dia mungkin kita lihat balai se-impact itu sampai Udil bahkan menggunakan flicker, nggak mungkin dong. Iya. Udil melepaskan flickernya bukan tanpa alasan. Benar, dan kalau kita melihat juga dari Baloiski, berapa kali ya? 2-3 kali dia nge-zoning cloud-nya. Tiba-tiba dia buka primal red loh. Gak ada keraguan sama sekali dari Baloiski. Dia ngeliat Nino sedikit, buka armor. Ya kan? Dia benar-benar memberikan efek kecut kepada Nino. Apalagi kita tahu bahwa primal red itu magic damage tipenya dan DPS. Iya. Jadi kayak ngadu basic attack. Setelah semua udah di-poking nih sama Baloy, baru tuh Luka tinggal bersih-bersih seperti tanpa orang di depan sana. Seperti tanpa keloma. Iya, seperti tanpa orang di sana ya kan. Sabar dong, Pak Pul udah emosi aja ngeliat gua sabar. Nah, dan Nail sih dengan baksinya dia benar-benar gak bisa dihentikan dari early pressure-nya. Sekali dia berjalan dan berhasil untuk mendapatkan sebuah objektif, dia terus-terusan loh mengincar objektif tersebut. Kemarin juga benar-benar sempat beberapa kali ditukarkan. Dan ini dia momentum terakhir, Luke jump in dengan flickernya dan menggunakan satu bot Tornado Strike yang sangat-sangat mengerikan. Goloknya disabet terus dan akhirnya ditutup dengan mini. Iya, itu kalau tadi kayaknya Vestarnya gacor kan dibiarin sama temannya deh. Karena lu Ya, minionnya masih ada, minionnya masih ada. Satu berantem sama Pai dah, satu berantem sama udah. Terus masih putar-putar. Dan hanya ada 4 detik saja gapnya dari game yang pertama. Oh iya. Game yang pertama 12 menit 34 detik. Game kali ini 12 menit 38 detik. Apakah nanti ada 12.30? Buset. Wah, tambah plus 4 ya kan, nggak maksudnya menit 5 atau setengah 1 ini kan 12.34, 12.38 dan Iya. Ya tapi kan benar 12.3 setengah satuan lah masih. bukan hanya waktunya ini dengan satu menitnya. Tapi gini loh, yang paling unik dari dua tim ini adalah mereka kalau menang early game menangin gamenya. 10.000 lagi perbedaan slotnya. Sama-sama 10.000 dan kalau kita melihat dari perbedaan itemnya Pak Bolong, Oracle ini jauh dong nambahin darahnya dan di counter dengan si Halbert. Jadi jatuhnya emang Oracle ini tidak berjalan dengan maksimal semenjak early game yang mungkin Alter Ego kalah match up dengan adu damage dari Geek Farm. Tapi kalau kita berkata sedikit dari Sandy Boy, dia mau tidak mau harus bikin Radiant Armor untuk menghindari banyaknya DPS dari Aboy. Karena dari segi skill 2-nya aja Aboy memberikan 13 kali dan untuk dari Mystic Gas-nya dia kasih 16 kali magic damage 40. Dan dari 5-nya akan keluar 10 damage. Ini gol benar-benar jadi trending topic nih. Semenjak memang kita melihat gol muncul di week yang keempat dan juga bahkan di week yang ke-6.
Ini dari deretan set talent emblemnya sendiri ya, yang gue lihat tadi looknya ini kayak emang yang dari awal udah ya Prof ya. Kayaknya emang berencana dari awal lu berantemin aja dengan deretan dari set talent emblemnya kayak begini, isinya damage. Ya udah, ternyata ini pun berhasil dan Baloiski sendiri juga kalau dilihat. Baloiski juga punya damage. Iya, Baloiski emang udah punya damage, tapi itu pun bergantung lagi dari item defense-nya dia juga kan. Dan yang paling unik adalah dia menggunakan Swift itu aja sih. Jadi benar-benar secara komposisi memang mereka itu mengandalkan Nile di depan. Nile punya item, Nile punya kuasa. Anggapannya seperti Papulung. Karena memang kalau misalkan nanti Nile yang udah memiliki item dan menambah darah yang lebih tinggi lagi, damage reduction-nya akan lebih connecting. Dan Rizkanya Cakera 819 gold per minute. Gokil, Cak. Ini benar-benar angka yang sangat-sangat fantastis, apalagi kalau kita melihat dari event participation sangat minim. Dia benar-benar tarik dari alter ego. Wah, tapi melihat Cakera ini memang bisa dibilang selain bermain dengan positioning yang bagus, tapi ternyata dia mulai menangkap kalau alter ego ini harus diselesaikan dengan sangat cepat. Iya, Diselesaikan dengan sangat cepat untuk membawa game ini pasti di tangan mereka. gini. Biasanya kalau menyaksikan alter ego, kuatnya itu untuk early game sampai mid game. Kalau kita berkaca dari season itu 10 aja minimal, kalau jauh-jauh 2 season lalu aja. Alter ego malah sering banget kalah di late game. Padahal Iya, adalah preman late game. Nah, tapi sekarang barulah alter ego kayak menunjukkan kembali. Makin late game kita juga makin serem. Makin beberapa kali bahkan alter ego yang bikin comebacknya terjadi. Wow, luar biasa ya. 2 game sudah terjadi Bang. Dan tidak ada sama sekali yang benar-benar mau ngasih nafas satu sama lain ya. Game pertama Alter Ego itu benar-benar ngecekik Bam sampai dia gak bernafas 9 di 12 34. Itu di belakang kita tadi ada apaan itu? Kenapa tadi? Ada yang begini-begini tadi. Kalau dia begini, kita begini-begini. Udah kita cari dulu orangnya untuk sekarang. Monica, take it away. Kita cari orangnya langsung. Turret has been destroyed. Yes, caster pada nyariin apa sih? Kali ini Monica mau di sini lagi bareng Anya. Hai. Apa kabar Anya? Baik. Baik. Gimana Anya ngelihat performance dari Alter Ego tadi? Di game pertama menang, terus game kedua, aduh harus kalah. Bagus sih, Bagus kalah gitu. Kan yang kedua kalah. kan tapi yang pertama menang. Yang pertama menang. Yang pertama menang, Iya. tapi yang kedua kalah. Belum makan soalnya. Belum makan. Teman-teman Alter Ego belum makan. Tadi sih masih ada makanan jadi kayak belum makan. Oh jadi belum makan. Jadi alasan kalah belum makan. Jadi Iya. sekarang mereka di player room lagi makan kali ya? Kayaknya. Kayaknya lagi makan. Biar game ketiga menang. Ya. Tapi berarti prediksiannya game ketiga menang ya? Karena udah makan. Iya. Karena udah makan. Tapi kan kalau kita lihat ke belakang di leg pertama, Geek itu pernah ketemu AE dan Geek yang menang 2-0. Kira-kira kali ini akan terjadi lagi kah? Kayaknya 2-1 tapi yang duanya kali ini AE. Kenapa? Soalnya biar nggak tahu, kayaknya menang. Feelingnya menang. Karena udah makan kali Iya. Karena udah makan. Dicek ya, teman-teman Aya udah makan belum sekarang nih? Biar menang kata Anya di game ketiga. Tapi Anya gimana nih kamu ngelihat performance Alter Ego dari awal musim sampai dengan saat ini udah minggu ke-7? Makin bagus kah? Berkembang. Kalau awalnya kalah mulu kan, terus sekarang kayak udah menang lah. Berarti chance untuk masuk ke playoff menurut Anya gimana tuh? Kalau menang Kalau menang, menurut Anya bakalan masuk playoff nggak? masuk. Kenapa? Soalnya nggak pernah nggak masuk playoff. Nggak pernah nggak masuk playoff. Ya. Jadi kali ini pasti masuk ya. Masuk. Jadi Anya semangat. Semangat. Playernya semangat nggak? Semangat harusnya udah makan. Oh semangat karena udah makan. Boleh dong Anya semangatin teman-teman Alter Ego di sana yang lagi makan mungkin ya. Semangat kalian Alter Ego player. Nah kalau ini Anya udah nyemangatin teman-teman Alter Ego. Tapi kali ini di belakang Monica juga dari tadi udah Alter Ego. Nah Anya boleh nggak pimpin teman-teman Alter Champs buat yel-yel semangatin Alter Ego. Ayo Anya. Alter Ego. Oke, dan terima kasih Anya. Semoga game
player room ngecek teman-teman Aya udah makan atau belum ya? Iya. Iya lagi. Terima kasih sekali lagi Anya. Dan langsung saja kita akan melihat bagaimana game ketiga antara Alter Ego dan juga Geek Fam. Karena saat ini saling kejar-mengejar satu sama. Selalu di belakang Monica dan di samping Monica udah semangatin teman-teman Alter Ego. Monica juga mau dengar dong teman-teman dari Geek Community. Geek Community masih semangat gak? Semangat juga. KMPL Arena semakin panas dengan dukungan-dukungan dari Alter Champs dan juga Geek Community. Dan tentunya teman-teman semuanya bisa nyemangatin tim kesayangan kalian. Tapi tetap ingat kita Indonesia, kita berbudaya. Jadi kita tetap respect, tetap menghargai diri yang lain. Teman-teman udah gak sabar untuk Alter Ego Esports dan juga Geek Community di game yang ketiga. Kita akan ikuti sesaat lagi. Tapi kalau kita melihat klasemen saat ini, yang mana klasemen saat ini Geek Fam berada di posisi 3 teratas. Tapi sebaliknya Alter Ego ada di 3 terbawah. Jadi ini berbanding terbalik. Tapi kita akan melihat karena masih akan ada 2 minggu. Minggu ini dan minggu depan di regular season. Jadi semuanya bisa berubah. Apakah Geek Fam akan terus naik ataukah Alter Ego yang semakin turun atau Geek Fam yang akan turun dan Alter Ego yang akan naik. Dan gak lama-lama karena Anya bakalan ngecek teman-teman Alter Ego di belakang ya kalau udah makan atau belum. So langsung aja caster, take it away. Terima kasih banyak Monica dan juga Anya di sana ya. Udah lega, Pak. Hah? Lega. Gue kan lagi diem nih, lagi ngeker kan. Ah. Oji mana Oji? Oji di mana Oji? Buronan gue. Kalau Anda begitu? Ya. Kalau saya lamanya gara-gara satu bersama teman-teman TikTok semuanya. Kumpul di situ. Wah, lo memang mau nongkrong. Kalau aku Bukan Andri, Pak, namanya Andri. 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 Nanti berobjektif, Pak. Iya, itu belum objektif benar. Ya ampun, itu dia teman-teman ya. Berarti game pertama udah selesai, game kedua udah Iya. selesai, skor 1 sama. Tadi dibilang katanya belum makan. Coba ditanyain dulu tuh sama Anya. Kayaknya udah tahu ya. Penentuannya akan ada di game ketiga. Akankah akan ada perubahan posisi dari Alter Ego? Atau jangan-jangan akankah game ini lagi-lagi selesai di bawah 13 menit? Wow, jadi kita juga melihat di mana pasukan dari Geek Fam dan juga Alter Ego sudah mulai memasuki panggung arena. Ini bakal lebih panas lagi. Pembukaan hari ini ternyata memang memperebutkan posisi ke babak playoff bener-bener dari tadi loh, bro. Tapi wih, ya Allah. Waduh, udah kinclong. Wah, bersih rambutnya. Waduh. Wah, salah. Ini dia nih, hair cam by head and shoulder. Waduh, manisnya dodoe. Kalian apa belum diem aja? Diem ngapain lo? Apa? Diem ngapain? Belum. Lu aja yang ngomong lu apa sih? Ini kalau kagak endless sama belum juga gua. Nggak giliran kayak gini gua nggak apa-apa, gua senang. Cadera. Betul ya, itu Ini, dia loh. Cadera ini loh. Dia sekarang udah jadi pro player bucin juga. Cadera. Kenapa emang? Bucin. Tuh lihat hormatnya. Yang penting performa stabil. Oh iya. Stabil. Karena terkadang support system itu membantu ini ya perkembangan permainan ya. Ngebuff. Tapi kalau yang nggak punya game saya terus gimana dong? Nah, itu dia. Biasanya dari samping kanan kirinya itu yang bakal ngebuff gitu. Coba dari samping kanan kiri kamu. Masalah kanan gue juga banyak sih dia. Iya, karena rukan juga nih, Pak. Dia sih, kalau dia sih bilangnya temen. Miko jalan mulu tiap malam. Gak apa-apa. Karena semuanya kan berawal dari pertemanan sampai ujungnya pelaminan, ya nggak? Ya nggak mau pelaminan. Udah keluar kota 2 kali, lungkat juga. Oke, kita bahas yang recap kali ini. Masuknya ke Surabaya waktu season kedua. Dan juga season ke-8 ke Bali, bener kan? Kota tuh. Luar kota kita. Ya, itu MPL ya, Ranger Mas ya. Waduh. Game recap. Momennya pas lagi. Iya, makanya kan ditambah dengan kali ini
jungler dan juga roamer yang menjadi salah satu sosok player impact di game yang kedua. Karena balik lagi, Liboy juga kalau kita berkaca sedikit dari game yang kedua, Papulung inisiasinya juga on point. Bener-bener di shutdown 5 kali. Dan cuma sekali nih Ranger. Makanya gue tadi di grup semua karena lu sosok yang bikin lu bisa kayak gini ya. Ini orang nih, dia nyebelin banget 2 kali dimakan sebelum menit 1. Ya, saya Liboy bener-bener kayak jadi gak ada jalan. Rasinya nggak bisa bukain map dan gak ada yang bisa menyentuh karena Nile-nya. Nile-nya jadi benar-benar bebas dan bahkan yang nge-deal damage permainan front to back gak berjalan sama sekali dari Alter Ego. Malah kalau kita mungkin bisa lihat sedikit bagaimana gameplay nanti akan berjalan dari teman-teman Alter Ego, kita harus melihat juga bagaimana draftnya. Tapi wah, sebenarnya cukup kaget nih ya kan beberapa teman-teman kita yang masuk ke camp MPN. Oh gitu ya, cewek-cewek kalau kesorot kamera pura-pura ngobrol tadi ya. Oh, kalau nggak pura-pura ngobrol tutup muka gitu. Bener lah, gitu kan. Ya, kita masuk kamera loh gitu. Lucu banget. Iya, kayak gitu. Udah lah, kita masuk ke traffic terlebih dahulu karena ini membuktikan untuk siapakah yang berhasil mendapatkan kemenangan karena kickback ini bisa memendam Alterigo lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bentar, terhipnotis dengan gameplay atau jangan-jangan terhipnotis dengan grafik karena sekarang Fredrin kemungkinan besar bisa diamankan oleh Alter Ego juga. Kalau saya jujur terhipnotis dengan hair cam. Hah? Hair cam head and shoulder. Iya, boleh loh. Ya kan saya jujur. Boleh. Tapi ingat loh, banyak orang yang bisa mengagumi tapi sedikit orang yang melakukan aksi. Belum. Sana kenalan. Yang penting jujur dulu, Pak. Ya kan. Tindakan selanjutnya biarlah itu nanti yang akan menjadi sebuah misteri. Udah lah Pak, sekarang percuma. Kenapa? Kalau pacaran belum mapan, ujung-ujungnya ditikung yang sama udah mapan. Ujung-ujungnya ditikung sama yang udah ada have. Mau 8 tahun, 4 tahun pacaran urusan belakang. Sabar. Banget ya. Sabar. Grafik. Semuanya juga di band kali ini. Jadi menandakan bahwa memang Fredrin ingin diamankan dari Alter Ego dan membuka potensi gameplay juga bagi Kick untuk mengedepankan bagaimana durability dan juga pengaduan terhadap tanker jungler. Lu Ya. Semarang mau banyak orang ya lu. Yang ke sono kan dikit ya. Oke. Ini Tuh temennya nonton nih. Temen lakinya nonton tar. Iya, silahkan kalian berantem, tenang, saya yang rapihin. Saya mau ngerapiin langsung ke PNNP gini. Boleh. Fredrin, apakah first pick kali ini? Yap. Karena melihat potensi dari Fredrin yang masih terbuka, untuk saat ini tentunya akan menjadi poin plus juga bagi Alter Ego untuk durability di arah setup Turtle dan juga Lordnya. Tapi kalau misalkan memang tidak menginginkan Fredrin, Valentina pun masih ada Papulung dan bahkan masih terlepas seperti game yang pertama kali ini. Ya, ini dia. Valentina oke. Berarti Fredrin Edit akan diamankan oleh teman-teman dari Geekpop. Langsung kah? Tadi presidennya berhasil. Kalau sekarang presidennya berhasil lepas ya. Nah itu dia, kalau misalkan Fredrinnya lepas berarti Sally Boy akan langsung mengamankan Martisnya di fase pick yang kedua dan ketiganya nanti. Jadi kalau ini Fredrin dan juga ini seharusnya teman-teman dari Alter Ego udah mempertimbangkan hero-hero yang nanti akan mereka bawakan untuk bermain dengan lebih agresif. Martis dan juga Chow bisa saja diamankan langsung setelah Valentina nantinya Pak Pulung. Ini dia, masih berpikir dari Geek, akankah dua hero yang kita predik akan langsung nongol? Deretan hero itu terlepas dan pilihan Fredrin Fredrin dengan Edit. Nah, udah nih, dua udah bener lagi nih Pak Pulung. Iya, dua bener lagi nih. Sekarang apakah Martis Chow akan langsung diamankan atau jangan-jangan mengamankan Iritel terlebih dahulu untuk Nino? Lu sebenarnya Geek KB atau AEKB sih? Sama kalau misalnya ngomongin apa? Diam dulu susah. Nah, gini. Hubungan saya dengan Ilyas dekat. Hubungan dengan Coach Erpang juga dekat. Nah, gitu kan. Jadi ya kemungkinan memang ada beberapa hero yang lebih diamankan terlebih dahulu, Pak Pulung. Lu mereka kesu nonton ini. Enggak bisa ke sana, aksesnya susah, Pak. Eval mungkin. Lo nggak boleh fitnah KB. Dia nggak nonton Scream. Tapi sebelum Scream